nanti kita pikir 13 rukun sholat. Rukun terakhir itu apa? Salam yang ke kanan. Salam ke kiri itu sunnah. Jadi kalau orang sudah salam ke kanan, angin dia buang, berarti dia buang angin sudah di luar sholat. Tapi kalau dia salam ke kanan, angin dibuang, salam ke kiri lagi, berarti buang anginnya masih dalam keadaan sholat, tetap batal sholatnya. Itulah perlunya orang ilmu dalam ibadah. Dulu maaf nih, ada mantan pendeta masuk Islam, sholat waktu at-tahiyatul, waktu asyhadu alla nunjuk itu dia bingung. Maksudnya nunjuk ini apa ya? Kita yang dari lahir Islam belum tentu pingin tahu. Dia yang baru masuk Islam langsung dia pingin tahu. Ditanyanya sama seorang ustadz. Cuman kan masalahnya ustadz juga manusia, Bu. Gak semua masalah tahu. Ditanyanya ustadz, ya saya ada satu yang ganjel lah waktu ibadah itu. Ya, waktu sholat at-tahiyatul, waktu asyhadu alla itu kan kita nunjuk, ustadz. Ya, itu maksudnya nunjuk itu apa, ustadz? Ustadznya mau jawab, gak ngerti, gak jawab, kok isin, jenenge ustadz masa ora iso jawab. Player mudeng-mudeng sambil balik jawaban niku ngene niku. Piye Ustaz? Kita kan sholat, yo. Waktu sholat kan jakong terakhir. Waktu itu kita baca at-tahiyatul. Waktu asyhadu alla iku lah kita nunjuk. Yo iyo, maksudnya nunjuk iki opo? Ngene ku, piye Pak? Kita kan sholat balik menero. Ini sambil boleh jawaban ini. Waktu sholat kan kita jakong. Iyo, waktu asyhadu alla iku lah kita nunjuk. Tadi kok aja dibahas nene, aku wis paham. Maksudnya nunjuk iku apa? Menurut kitab Lintak Boco, kita kan sholat balik menero. Waktu sholat itu kan kita baca at-tahiyatul kan. Iya, waktu asyhadu alla iku lah kita nunjuk. Iya, nunjuk iku wis. Saiki nunjuk iki maksudnya apa iki? Iki kan kita kan ngadep kiblat. Iya, kiblatnya kan Ka'bah. Berarti nunjuk Ka'bah. Oh, jadi ku maksudnya nunjuk Ka'bah, Ustaz. Rasa iya lagi. Rasa Bapak Ibu jemaah, dalam kajian tasawuf rupanya 10 jari yang ada, ini yang punya hubungan langsung kontak dengan qalbu itu cuma jari telunjuk kanan. Asyhadu alla ilaha illallah itu kan ikrar, pengakuan tidak ada Tuhan melainkan Allah, Muhammad utusan Allah. Mulut lidah mengucapkan, hati membenarkan. Kenapa diangkat jari telunjuk? Ditaukidkan, mengokohkan, memperkokoh apa yang kita ucapkan. Karena telunjuklah memang yang punya hubungan langsung dengan hati. Kalau dipikir jari 5, kenapa nggak pakai jempol? Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Malaikat pun RCTI oke. Betul, biar agak keren. Asyhadu alla ilaha illallah. Nggak bisa. Karena memang cuma ini yang punya hubungan langsung dengan hati. Seandainya bapak yang kerja pabrik tak kena pisau boiler atau apa putus tangannya, jangan diganti-ganti sama yang kiri. Nanti kayak Cina pula sholat, hanya untung ada seleb kata dia. Nggak bisa, tetap harus yang sebelah kanan gitu. Karena inilah yang punya hubungan kontak langsung dengan hati gitu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, nah inilah perlunya ngaji. Maka saya bilang satu masjid itu disebut makmur bukan karena bangunannya, jamaahnya, ada taklimnya enggak. Seberapa banyak pun uang infaknya kalau nggak ada pengajiannya itu belum bisa dibilang makmur. Jamaahnya itu kalau nggak dibina, yang mau ngisi siapa? Hidupkan pengajian. Orang ibadah nggak pakai ilmu konyol, Pak. Macam kejadian di Medan ada anak lajang buadelnya luar biasa. Walah sakampung gak neng seneng Bu, merusak tenan. Tabung gas pantang terletak hilang, kotak infak bolak-balik hilang. Rambutane wong buah, wong urung mangan deh wis disiki. Sekampung gak ada yang seneng, pecandu narkoba. Tapi kan sejahat-jahat orang kadang pingin tobat, Pak. Datang hidayah. Jam malam tuh rupanya mabuk, jam 3 sadar. Mandi. Setengah 5 kurang wong baca Quran nang masjid, lunga nang masjid. Tekan masjid Najir kaget. Apa kuwi? Apa kuwi? Ada apa kuwi? Salat, Pak. Salat
sholat. Yang ngerti aja sholat. Yang ngerti lah Wak. Iki sholat apa coba? Sholat subuh Wak. Pira rakaat sholat subuh? 3 Wak. Bali. Telu Wak. Bali. Wak 3 wis bali. Nggak oleh bali. Pulang. Andalan metu wong ora nang masjid. Nanti Kang, masjid ngopoi? Ya sholat. Sholat apa Kang? Sholat subuh lah. Kang tak takoni sih. Pira rakaat sholat subuh Kang? Ya 2. Kang aku 3 ngongkon bali wong meneh kowe 2. Iku lah nek wong pau mau iku coba. Nah, makanya perlu ngaji. Ngaji itu bukan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab kan taklim. Ngaji itu kan filosofis wali-wali. Bahasa Jawa ngaji songo gawe siji 9 untuk 1. Artinya Ustaz, isilah 9 lubang yang ada di tubuhmu untuk menuju ke 1 lubang. Itulah lubang kubur. Di tubuhnya ada 9 lubang ini. Isi dengan ilmu agama biar gak sesat. Moto loro, kuping loro 4, irung loro 6, cangkem siji 7, buri siji 8, siji meneh iki agak payah golek iki. Siji meneh PR lah, golek masing-masing nang omah. Isi dengan ilmu agama. Kemana Ustaz? Untuk menuju ke 1 lubang, itulah lubang kubur. Maka 2, asari sujud, rajin selawat. Kemudian Pak Ustaz, ya, kenapa kok kita mesti mengharap syafaat, mesti mengharap pertolongan Nabi Muhammad Ustaz? Karena saya baca di hadis kursi, nanti Pak, waktu kita dikumpulkan di padang mahsyar, Allah akan panggil Nabi Adam alaihissalam. Adam, keluarkan dari keturunan-keturunanmu orang-orang yang mesti masuk ke dalam neraka. Ya Allah, ini dari seluruh keturunanku di belakang ini, berapa orangkah yang harus masuk neraka ya Allah? Adam, dari tiap 1000 keturunanmu 999 masuk ke dalam neraka. Bu, rupanya dari 1000 keturunan Adam yang masuk surga itu cuma 1, 999 ke neraka. Kalau 1.000.000 keturunan Adam, 1000 yang masuk surga, 999.000 ada di neraka. Ternyata surga itu jauh lebih sunyi daripada neraka. Saya pun tak kenapa Bu, dari kecil aku sukanya sunyi-sunyi gitu. Mungkin gejala ini yang masuk surga juga. Karena yang suka ke kafe-kafe, suka keyboard-keyboard, yang rame-rame, siap-siap lah, ya kan? Nah, udah jelas tuh tempatnya itu. Siapa yang satu itu Pak Ustadz? Inilah yang malam hari ini mendengarkan ceramah ini, ya bersama yang ceramah juga dengan mau menangis ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah, dan begitu banyak penghuni neraka, kata Rasul sama Fatimah, takutlah kau kepada Allah nak. Umum penghuni neraka itu adalah kaum wanita. Bu, saya dari hati saya paling dalam, saya sebetulnya nggak ikhlas Bu nyampaikan ini, karena saya pun sadar yang melahirkan saya perempuan, yang melahirkan anak-anak saya perempuan, yang tiap hari masakan saya perempuan, yang paling rajin ngadiri tabligh akbar perempuan, yang paling rajin takjiah perempuan, paling rajin nyeritain orang. Nah, kata Nabi, ditanya sama Fatimah, kenapa wanita banyak masuk neraka ya? Yang pertama, hunna yakfurnal asir. Banyak wanita itu nggak mensyukuri pencarian suaminya, malah cenderung apa yang dibawa suaminya pulang, penghasilan dihina, dicaci. Ini istri yang kayak gini, ini tempatnya di neraka. Nggak pernah cukup, kerjanya banding-banding rezeki lakinya sama rezeki orang. Pulang lakinya kerja ngelapor, lagi man TV baru, apa deh TV baru tonggoe, kalau rezeki ini DN, dia omongin ngono, rezeki DN, DN 7 tahun 3 kali ganti TV, Pak beli
42 inci layar datar 3 dimensi garansi setahun meneh kok gue apal nih tak bocok kotak ireng becak. Kita wis 27 tahun kawin tipine iku ae warnane garek loro 3 kali sambar petir gak tukar-tukar. Ngiling ketiga kesambar ke bonang bahkan tak pikir ditukar kok Bali. Urip setengah mampus. Iku TV dicoki di pejet tombolnya gak metu-metu kan kabar. 7 kali gebuk, gebuk 3 kali kanan, 3 kali kiri, sekali dhuwur baru metu penyiar. Sekali metu ndak sih merek kurang gebuk sekali meneh pindah nganan meneh. Wingi anakmu nonton final Indonesia karo Thailand jerit gol rupae meleok boleh belok mumet kak mumet ditukar piye carane arek piye meneh de wong gajiku memang sakmono alah nek diomongi koyo ngono daenku harian kowe harian den lanang kowe lanang den iso kok kowe gak iso bedane den pinter kowe pau omongan ning lanang delek-delek ngrasake pau ya wis diajari lah piye carane wong gajiku memang gur sakmono ya piye carane lah mung rondol kowe kok piye mung den sawit kebon main ge iki kadang-kadang penyakit. Bu, rezeki itu biar sikit halal bawa tenang daripada banyak tapi nggak ada ketenangan menikmatinya. Jangan didorong-dorong suami di luar kemampuan. Asal suami ibu udah mau kerja getol pulang bawa rezeki berarti itulah rezekinya. Kecuali dia memang males. Kadang-kadang suami udah setengah mati kerja padahal dia yang ngabis-ngabisi tapi asik nyaci aja pemberian suaminya. Di tempatnya di neraka, gak mau bersyukur. Oh jadi kunci hidup tuh Pak yang penting halal. Halal tuh bawa tenang. Orang kalau mau tenang hidup nikmatilah yang halal. Ibu nggak percaya nanti besok pagi coba ibu amalkan, ambil piring masukkan nasi kerupuk ikan asin kasih sama kucing di rumah nis makan nis itu kucing makan antem kali itu kita lewat di mukanya pun nggak open. Kenapa? Kita kasih dia sadar halal ini nikmatinya tenang. Pasti beda kalau dibanding sama kucing makan nyolong. Perhatiin kucing tuh kalau nyolong disongketnya tutup sang ibu diambilnya daging ayamnya makan pasti nggak tenang dia motoe plerok bahasa India ini kenjiru keten jarak jauh bahasa lagi Rahul kan mesti ngerti bahasa India siti kenjiru keten jarak jauh nek Muhammadin mohon maaf lahir dan batin kan kira-kira makannya pun nggak tenang dia. Kenapa? Dia sadar ini nggak halal. Maka orang hidup kalau mau tenang makan yang halal. Ibu aja lah saya tanya, kira-kira dicoba. Ibu naik kereta, dibonceng suami sendiri sama suami orang. Kira-kira lebih tenang mana? Kenapa pengalaman? Jadi ibu cuma pasti lebih tenang dibonceng suami sendiri. Kenapa? Halal. Jangan dipaksa suami di luar kemampuan. Hidup cari yang halal, berkah, syukuri. Pasti bahagia. Ada orang gaji 20 juta, miskin. Ada orang gaji 3 juta, kaya. Ustaz Genokoh itu. Saya berani jamin ada yang seperti itu. Ada orang 20 juta gajinya, tapi perasaan dia miskin. Kenapa? Karena bapak ibu jemaah yang dia lihat orang yang gajinya 25 juta. Ada orang gaji 20 juta, tapi angsurannya dihitung-hitung sana sini sebulan 20 juta 700 limpul, masih ngutang 700 limpul lagi nih. Ada orang 3 juta gajinya, tapi bersih nggak ada utang, tiap bulan masih bisa sisa 10.000. Ini lebih kaya dari yang gajinya 20 juta. Kaya itu bukan di harta, hahuna kata Nabi. Kaya itu di sini. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kunci kaya itu apa Pak? Syukuri yang Allah kasih.
Syukur tuh kayak mana Pak? Dikasih nikmat, nikmatnya gunakan di jalan yang diridhoi sang pemberi nikmat. Kasih sehat. Yang lain, saya Pak, rupanya ada satu mama-mama, kalau bisa biar berkah rezeki kita karyawan kebun ini, Bu, dipotong lagi 55.000. Untuk apa lagi Bu? Kita belikan baju lah, Mas Sarung, ustadz-ustadz yang pernah ceramah di kebun kita ini. Nah ini misal ada yang usul kan gitu. Aku nggak jalu kan yang usul gitu cerita nih. Macam mana bapak-bapak, ibu-ibu setuju? Ustadznya yang mana? Ya terserah lah. Pokoknya yang ngisi maulid terakhir jangan lupa. Karena kan gitu. Akhirnya bapak ibu dikumpul dari warga masyarakat. Entah macam mana, kebetulan Pak Manajer pulang ke Medan, dititipkan, singgah beliau ke rumah saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Loh Pak Manajer Pak? Iya. Masuk Pak, duduk. Nggak lama-lama nih Ustaz, ada amanah nih dari karyawan saya. Apa itu? Ini Pak, ada sarung sama baju, mudah-mudahan bisa dipakai di hari raya. Ya Allah Pak, baik-baik kami karyawan Bapak. Loh Ustaz kok nangis? Terharu loh Pak, gak nyangka. Baik-baik kali orang itu, ala cuman baju aja kok. Bapak bilang baju aja, cemana saya balesnya coba? Mereka nggak minta bales Pak Ustaz, mereka cuma minta doa saja. Ya udah, saya doakan seluruh karyawan kebun Seidaun dimurahkan rezekinya oleh Allah Ta'ala. Bu, jangan amin dulu, bajunya belum sampai. Ini masih contoh. Nanti kalau bajunya udah sampai baru amin. Baju rung tekan mau amin. Nyolong doa itu jenenge. Terakhir entah macam mana saya terima baju tadi, saya buka rok bani sama sarung cap gajah nunggi. Tahun depan saya diundang lagi ceramah kemarin nih. Ini feeling ini. Teringat saya Sungai Daun. Oh, saya pakai baju yang ibu kasih, sarung-sarungnya. Ya usah ceramah, gue celono pun jadi gue sarung. Turun dari mobil mama-mama bisik-bisik, yuk opo, baju kita tuh koki yuk. Pas tenan ya, makanya tak pilih kong dan keling. Bisa lagi. Batin mau ngenyek tenan, kalau ada gimana. Pasti seneng itu, yang ngasih itu seneng yuk, ya Allah, pas tenannya yuk, iya. Ibu pasti senang. Kenapa? Karena yang ibu kasih dipakai untuk yang baik-baik. Mungkin saking senangnya ada yang ngomong, nek ngono tahun ngarep sekalian sepatu karo celonone yuk. Kira-kira ngono. Kita kalau udah senang ngasih sesuatu sama orang, lain kali ada rezeki, kita nggak sayang ngasih yang lain lagi. Itu kita loh, apalagi Allah. Kalau warga PTPN 3 Sungai Daun ini kerja jujur, ikhlas, hasilnya disyukuri, nikmat rezeki gaji sebagian sisihkan, walah Allah pasti limpahkan. Tahun depan, setahun depan, tahun berikutnya, bonusnya akan lebih meningkat lagi. Bapak Ibu, satu, banyak wanita di neraka gak mensyukuri pemberian suaminya. Yang kedua Pak Ustaz, kata Rasulullah, banyak orang masuk neraka, wanita di neraka, karena gak bisa menjaga lidahnya. Hati-hati menjaga lidah. Banyak orang besar karena mulut. Tidak sedikit orang hancur juga gara-gara mulut. Mulutmu adalah harimaumu yang siap merekah kepalamu. Dari mulut ada beberapa dosa besar. Satu, kadzib, suka dusta. Yang kedua, mengeluarkan kata-kata kotor. Ibu jengkelnya kayak mana sama suami, beda pendapat, tengker. Tapi tolong tahan diri, jangan pernah keluarkan daftar nama-nama binatang itu. Kadang jengkel sama suami, anjing nggak tahu apa-apa, ngapain anjing dipanggil-panggil. Jengkel sama suami, babi nggak ngerti apa-apa, babi. Aku kadang-kadang kasihan nengok anjing sama babi itu jadi sasaran. Apalagi kalau nyumpahi anak ya Bu ya, jangan sampai Bu. Kadang-kadang ada orang tua nyumpahi anaknya itu nama binatang disebutkannya ke anaknya. Nanti jangan kaget kalau besar wataknya kayak yang ibu sebut. Sumpah orang tua itu goyang aras. Ibu pernah dengar nggak nama Imam Abdurrahman As-Sudais? Kenal Bu? Ibu kenal nggak? Ibu jujur aja kalau nggak kenal bilang enggak, kok menengai. Kenal nggak? Ya saya enggak.
Cuma saya tahu gitu. Siapa Imam Abdurrahman As-Sudais? Itu Ustaz, imam besar Masjidil Haram. Itu dia yang kalau sholat itu kan nadanya dari siaran langsung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu yang mengenalkan nada itu beliau, imam besar Masjidil Haram, imam utama sekarang, imam senior ini. Rupanya sejarahnya Bu, kecil itu bandel. Pernah mamanya saking jengkelnya, lah man gak ngerti lagi lah, aku bilang kan bahwa ini habis kamus mak, udah gak ngerti lagi mau ngomong apa, udahlah kusumpahi kau jadi imam Masjidil Haram. Jadi betul Bu. Ibu makanya kalau jengkel mana nyumpahi anak itu yang bagus, walana oh badeli gak ketulungan lah ya Allah, gak ngerti mana mama ada ngomong apa, tak sumpah itu jadi manajer listrik, kamu kan jadi tenang deh. Ini kok mesti daftar nama binatang keluar semua. Kazim banyak mengeluarkan kata kecil. Ketiga apalagi Pak Ustadz, Bapak Ibu, dosa mulut ghibah, suka buka-buka aib orang, ngegosip. Kalau gosip kan masih biasa, kita pakai satu dia, ngegosip. Ingat ya, semua yang hadir di sini punya aib. Kalau mau aibnya ditutupi Allah, jangan suka buka-buka aib orang lain. Orang yang suka buka-buka aib orang, suatu saat aib dia juga akan dibukakan Allah kepada orang lain. Tapi siapa yang suka menutupi aib saudaranya, Allah juga akan tutupi aib dia dari orang lain. Ada satu lagi fitnah. Karakter umat Nabi Muhammad, satu, tidak durhaka kepada orang tua. Yang kedua, tidak memutuskan tali silaturahim. Yang ketiga, tidak menjadi orang yang bakhil. Yang keempat, rajin bersujud. Yang kelima, rajin berselawat. Yang keenam, mensyukuri nikmat. Yang ketujuh, mampu menjaga lidahnya. Bapak Ibu, jam di studio telah menunjukkan pukul 22:25 waktu Indonesia bagian Sungai Daun. Ya udahlah, udah 1,5 jam kok Ibu merepet, kemarin tak tutup. Cepet tenang. Oh, Ibu tugas cuma denger. Cocok mantu, gak cocok geleng, lucu guyu. Penderitaanku koyo apa mana ngerti. Saya malam hari ini juga harus pulang menuju ke Medan karena besok juga jam 10 ada acara yang sama di PTPN 2 Kebun Kuala Bingi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jemaah, mudah-mudahan ada ibroh pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari maulid malam hari ini. Dan tadi saya tertarik yang disampaikan Pak Manajer Distrik tentang bahaya mulut tadi kan. Tadi kan beliau bilang ada 3 tuh yang kalau udah lepas gak bisa lagi ditangkap, termasuk ucapan. Ucapan tuh kalau udah lepas gak bisa lagi dipegang. Kalau lembu lepas, satu abdiling ngejer bisa. Kambing lepas sama tetangga rame-rame ngejer tangkep. Ayam lepas aja anak-anak ngejer tangkep. Tapi kalau omongan udah lepas gak bisa ditangkep lagi. Mohon maaf, kemarin juga Ahok gara-gara ucapan jadi prahara di Indonesia. Udah, kita jadikan aja pelajaran. Hati-hatilah mengeluarkan kata-kata. Bapak Ibu jemaah, kalau dirasakan kata-kata saya kasar, saya memang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Nah, seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya manusia biasa, bukan makhluk luar angkasa. Walaupun dirasakan kata-kata saya menyinggung perasaan, itu pertanda Bapak Ibu masih punya perasaan. Dan kalaupun masih kurang, ya nanti kapan diundang saya datang lagi. Yang penting cocok. Maksudnya cocok waktunya Pak. Nah, jangan berpikir kemana-mana. Ini udah dibilang cocok kok pikirannya amplop. Saya kemarin tahun baru Islam ceramah sana kemari dikasihin orang amplop Bu. Saya nggak sombong Bu, saya buangi amplop itu. Betul Bu, saya buangi. Hah? Isinya urusan pula itu. Pusaka terbit bulan purnama, ternyata bintang tak muncul jua. Di lain waktu kita berjumpa, semoga Allah meridhoi kita. Kalau ada jarum yang patah, jangan kau simpan sampai berkarat. Kalau ada kata yang salah, maafkan Ustaz dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah,
Siapa yang matahin? Kalau ada kata yang salah, maafkan Ustaz lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah, jangan kau buang ke dalam parit. Kalau ada kata yang salah, tolong jangan diungkit-ungkit. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di peti besi. Kalau ada kata yang salah, jangan laporkan sama polisi. Kalau ada sumur di ladang, tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur yang panjang, bertemu kita di lain kesempatan. Kalau ada sumur di ladang, silahkan ibu menumpang mandi. Kalau nggak ada sumur di ladang, tolong bu, jangan sampai ibu nggak mandi. Tak ada gading yang tak retak, tak ada laut yang tak berombak, tak ada bisul yang tak bengkak, dan tak ada tuyul yang tak botak. Demikian informasi aktual, faktual, tajam dan terpercaya yang dapat saya sampaikan melalui liputan 6 SCTV malam ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan membawa manfaat buat kita semua. Saya Rahul, Anjeli, Ica, Tapasya, Tapi, Gopi, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon diri dari hadapan Anda. Kita bertemu kembali lain waktu, lain kesempatan, dalam gelombang yang sama, dalam acara berpacu dalam ibadah. Wah durian, wah kedondong, sekian dulu dong. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung pipit, burung merpati, burung gagak, burung garuda, itulah jenis-jenis burung yang ada di Indonesia. Baik, sebagai pantun terakhir, ini khusus untuk ibu-ibu saja ini. Bapak-bapak nggak saya kasih, karena surga memang terletak di telapak kaki ibu. Persembahan khusus untuk ibu-ibu, karena juga baru-baru ini kan hari ibu. Jadi pantunnya khusus untuk ibu-ibu. Maaf Pak, nanti Bapak tahun depan. Dan pantunnya juga masih masalah burung ya Bu ya. Burung merbuk si burung balam, burungnya terbang tinggi sekali. Di akhir ceramah ibu nggak jawab salam, kudoakan lakinya kawin lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu kan jawab semua, dia nggak ada yang nggak jawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mashkura wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wat taufiq wal hidayah wal barakah was sihhata wal afiyata alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahil umurana fid dunya wal akhirah. Allahumma nawwir qulubana bi nurin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nawwir qulubana bi nurin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nawwir qulubana bi nurin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma dafa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifah was sadaid wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassah wa min buldanil muslimina 'ammah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih kita sama-sama ucapkan kepada Bapak Ustadz yang telah memberikan pencerahan pada kita semua pada malam hari yang berbahagia ini.
Semoga ilmu yang disampaikan beliau dapat bermanfaat, terutama untuk mendekatkan diri dan menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berakhirnya doa bersama tadi, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Bapak Ibu dan para undangan sekalian. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.